Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mekanika tanah 1 yaitu terkait kerapatan relatif. Jadi kerapatan relatif atau DR digunakan untuk menentukan kerapatan tanah bertekstur kasar di lapangan, di mana DR sama dengan E maksimum kurangi E dibagi E maksimum kurangi E minimum dikalikan 100%. Kalau kita tahu rumus daripada angka pori adalah volume void dibagi volume solid. Jadi untuk mengetahui angka pori tanah dalam keadaan lepas, yaitu ini kondisi paling lepas adalah pada saat tanah sedang dipanaskan, dan E minimum angka pori tanah kondisi paling padat adalah pada saat tanah mengalami kondisi pemadatan dengan mengosongkan ruang udaranya. Hubungan antara kondisi kerapatan relatif dengan kondisi tanah di lapangan adalah sebagai berikut. Untuk nilai DR 0-15% adalah kondisi sangat lepas, very loose, jadi kondisi tanahnya lepas. Kemudian 15-50% adalah lepas, 50-70% adalah kondisi medium, 70-85% adalah padat, 85-100% adalah sangat padat. Kemudian lanjut ke konsistensi tanah, adalah salah satu sifat fisika tanah yang menggambarkan ketahanan tanah pada saat memperoleh gaya atau tekanan dari luar. Yang dimaksud gaya atau tekanan dari luar ini adalah misalkan ditumbuk, dipadatkan, kemudian menggambarkan bekerjanya gaya kohesi atau tarik menarik antara partikel, dan adesi tarik menarik antara partikel dan air. Contohnya misalkan tanah lempung dengan air pada berbagai kelembapan tanah, artinya pada kondisi kering dan kondisi basah. Sifat kohesif tanah dibagi dalam 4 keadaan pokok, yaitu pertama padat atau solid, semi padat atau semi solid, plastis atau plastik, dan cair atau liquid. Nah, ini kohesif, ini daya tarik menarik. Keadaan tersebut terjadi karena adanya perubahan kadar air. Jadi antara perubahan dari kondisi padat menuju kondisi cair ini disebabkan oleh faktor banyaknya air yang dicampurkan pada tanah. Pada kondisi padat menuju semi padat ini ada suatu batas yang disebut batas susut atau sedikit limit. Kemudian dari semi padat berubah menjadi plastis, ada namanya batas plastis, dan dari plastis menuju cair ada namanya batas cair atau liquid limit. Batas-batas ini disebut batas-batas Atterberg atau Atterberg limit. Kemudian untuk mengetahui nilai batas cair atau liquid limit ada namanya alat. Alatnya yang digunakan adalah Casagrande Cup. Kalian bisa lihat di YouTube bagaimana cara kerja alat ini untuk mengetahui batas cair. Ini dengan cara diputar dan diberi tanah pada lempengan baja ini. Kemudian batas plastis atau plastis limit ini untuk mengukurnya dengan cara menggulung tanah yang diberi air pada lempengan kaca dengan diameter sampai tinggal 3 mm, kondisi retak, baru diukur volumenya dan kadar airnya. Maka ini nanti akan mengetahui nilai batas plastis.
Kemudian indeks plastis atau plasticity index ini atau IP sama dengan liquid limit kurangi plastis limit. Nah, liquidity index ini sama dengan WC, ini WC kadar water content dikurangi PL plastis limit dibagi IP indeks plastis, dimana nilai Li lebih dari 0 dan kurang dari 1, tanah berada dalam daerah plastis, Li lebih besar dari 1, tanah dalam keadaan cair atau hampir cair. Nah ini makin ke kanan maka kondisi tanah makin cair, misalkan lumpur itu merupakan kondisi yang cair. Kemudian batas susut atau sedikit limit kadar tanah, di mana tanah yang bersangkutan volumenya tidak berubah walaupun dipanasi lebih lanjut. Jadi kondisi tanah, kemudian tanah asli, tanah lapangan, kemudian dipanasi sampai volumenya tidak akan berubah. Saya kira itu dulu materi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.